Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Jadi hari ini kita bakal mempelajari tentang materi cedera olahraga. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu cedera olahraga? Ibu pengen tahu nih dari anak-anak murid ibu, ada yang ngerti nggak apa itu cedera olahraga? Rusaknya otot bukan Bu? Betul. Akibatnya kenapa biasanya, Mas Dimas, biasanya terjadi cedera? Gimana Bu? Biasanya cedera terjadi akibat apa? Akibat olahraga Bu biasanya sama Betul. aktivitas yang berlebih. Betul sekali. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Mas Dimas. Jadi di sini Ibu bakal ngejelasin tentang materi kita yaitu tentang cedera olahraga. Maka dari itu, Ibu izin share screen dulu ya. Nah, ini dia. Nah, cedera olahraga. Bu Nyo di sini bakal ngejelasin tentang cedera olahraga ya. Jangan pindah ke slide kedua. Maaf ya, ini laptop Ibu sepertinya ada masalah sedikit. Nah, yang pertama di sini ada cedera olahraga. Cedera olahraga diartikan sebagai cedera yang terjadi akibat kegiatan olahraga pada seseorang atau pada seorang atlet, baik secara langsung atau tidak langsung, yakni saat bertanding maupun tidak saat bertanding. Yakni saat melakukan aktivitas olahraga latihan yang mengenai semua sistem atau organ lain yang mempengaruhi, sehingga menimbulkan gangguan fungsi sistem pada tubuh. Cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh. Cedera olahraga muncul karena adanya rasa sakit, merupakan gejala umum berbagai cedera olahraga. Maka dari itu, kita harus hati-hati dalam terhindar dari adanya cedera. Menghindari cedera dengan cara apa? Dengan cara pemanasan sebelum olahraga. Jadi pemanasan itu sangat penting dalam pembelajaran olahraga. Saat kita akan memulai, nah, yang kedua ada faktor cedera olahraga. Apa aja faktor-faktornya? Yang pertama ada faktor eksogen, ada faktor endogen. Yang eksogen apa? Itu faktor-faktor yang terjadi pada luar tubuh. Kalau endogen apa? Terjadi pada dalam tubuh. Yang pertama, kita bakal luar tubuh cederanya bisa yang terjadi. Faktornya itu, yang pertama, pemberian beban lebih yang tidak profesional. Yang kedua, peralatan olahraga. Yang ketiga ada fasilitas atau tempat latihan gitu ya. Yang keempat ada jenis olahraga yang mau kita lakukan seperti itu. Terus ada apa? Faktor endogen yaitu faktor yang ada di dalam tubuh. Yang pertama ada apa? Riwayat penyakit keluarga. Yang kedua ada kondisi fisik umum yang buruk. Terus ada usia, kebugaran jasmani, ada jenis kelamin, riwayat cedera, gitu. Terus ada apa lagi? Persiapan menghadapi kompetisi. Biasanya tuh sebelum kita melakukan kompetisi pasti kita bakal olahraga kan. Nah, dalam olahraga itu kita harus berhati-hati gitu dalam uh, latihannya gitu supaya tidak adanya terjadinya cedera olahraga ini faktor-faktornya tadi itu. Sehingga kita harus ada persiapan dulu gitu sebelum melakukan olahraga.
olahraga. Yang pertama, jenis-jenisnya terjadi, yang pertama strain, kerusakan yang terjadi mengenai otot dan tendon akibat proses peregangan yang berlebihan atau trauma benda tumpul. Seperti itu. Nah, yang kedua ada sprain atau cedera yang mengenai ligamen yang dapat ditimbulkan oleh peregangan yang berlebihan terhadap ligamen tersebut. Ligamen itu apa? Ligamen itu adalah sistem syaraf otot seperti itu. Yang tiga ada kontusio, timbul akibat benturan langsung yang mengenai otot atau tulang yang biasanya terjadi dan juga bisa terjadi di bagian syaraf. Nah, ini akibatnya fatal banget yang bisa membuat kita cedera yang biasanya terjadi itu pada tulang, biasanya patah tulang, mungkin seperti itu. Terus otot-otot kita itu seperti kita sering merasa kram kayak gitu, kram otot kayak gitu. Nah, terus di sini ada lagi dislokasi atau pergeseran letak sendi. Cedera ini dapat bersifat total atau parsial. Sekolah sini kayak pergeseran letak tuh kayak gitu. Nah, jadi tuh sendi kita yang ada di lutut misalnya gitu kan biasanya terjadi pada orang yang sering main volley itu. Kadang-kadang kan pas lagi loncat pas melakukan smash gitu bisa terjadi adanya cedera karena mungkin tapakannya itu ini tapakannya nggak sesuai. Jadi kaki itu atau lutut itu bisa bisa saja terjadi adanya pergeseran sendi seperti itu. Lebih bahaya ya, cedera bisa terjadi itu di bagian otot. Nah, yang kelima ada fraktur atau yang bisa disebut dengan patah tulang tadi, ditandai dengan adanya diskontinuitas jaringan tulang fraktur, dibedakan fraktur terbuka dan tertutup. Jadi patah itu ada yang jenisnya di bagian yang terbuka atau bagian tertutup. Terjadi patah tulang ya. Yang keenam ada keram otot. Nah, ini tadi yang bisa dibilang keram otot daripada otot tertentu. Nah, berarti terjadi pada otot yang kita jarang sadari gitu. Tahu-tahu udah aduh kram aja gitu rasanya. Nah, terus yang ketujuh ada kelelahan akibat panasnya timbulnya kelelahan akibat panas yang tinggi saat berolahraga. Nah, itu mungkin suhu yang ekstrim itu juga bisa mempengaruhi jenis cedera olahraga pada kita seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Terus ada di sini ada pencegahan cedera olahraga. Nah, ini sangat penting yang kita harus tahu. Kita harus mencegah sebelum terjadinya cedera olahraga. Yang pertama, pencegahan primer atau usaha yang ditunjukkan terhadap segala upaya yang dilakukan untuk menghindari timbulnya cedera untuk pertama kalinya. Pendekatan yang dilakukan apa nih? Nah, yang pertama mengenali dan mengoreksi dulu beberapa faktor dan risiko yang timbul akibat cedera tadi. Jadi kita harus kayak ngeliat, oh ini cederanya gimana ya? Nah, jadi kita harus melakukan usaha-usaha dulu terhadap upaya untuk menghindari dari terjadinya timbulnya cedera tersebut. Nah, terus yang kedua upayanya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pemburukan atau komplikasi cedera yang terjadi pertama kalinya. Pencegahan itu tertuju pada usaha-usaha penata laksanaan cedera akut. Nah, jadi ini sekunder ini upaya supaya kita itu atau usaha kita buat tidak penangkalan terjadinya supaya kita tidak terkena cedera akut seperti itu. Yang ketiga apa? Ada pencegahan tersier yang ditunjukkan agar cedera tidak terjadi kembali. Upaya ini berkaitan erat dengan pencegahan primer dan sekunder. Berarti dari kedua-duanya ini kita harus melakukan pencegahan yang ditunjukkan agar cedera ini tidak terjadi kembali ya. Jadi dari dua ini sangat berpengaruh untuk pencegahan cedera olahraga seperti itu. Kita lanjut. Nah, yang sering terjadi kalau misalnya kita saat kita cedera yang pertama apa? Pertolongan pertama cedera olahraga. Saat kita cedera yang pertama, kita harus mengurangi perluasan cedera, terus mengatasi nyeri dan proses inflamasi. Mungkin kalau misalnya kita terjadi akan cedera, mungkin kita cepat-cepat harus ditangani seperti itu ya. Mungkin di sini kita kalau misalnya kita terkena cedera mungkin kita cepat-cepat mungkin kita antisipasi duluan mungkin dengan adanya persiapan gitu ya. Nah, terus yang ketiga ada apa? Tingkatkan proses penyembuhan. Tingkatkan proses penyembuhan. Terus ada apa lagi? Memelihara tingkat kebugaran jasmani selama perawatan. Nah, ini dia. Terus ada apa lagi ya? Mempercepat pengembangan fungsi tubuh. Nah,
Ini adalah pertolongan pertama yang bisa kita lakukan dalam cedera olahraga. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang penting nih, penanganan cedera bagian pertama ada protection atau melindungi bagian cedera eh, dengan memberi alat tertentu dengan tujuan mengurangi perluasan cedera dan menghindari komplikasi seperti itu. Kita harus memberikan protection ya. Terus ada rest, ya ini mengistirahat pemulihan serta mengurangi cedera. Ini sangat penting ya, rest ya. Yang ketiga ada ice. Nah, ini yang sering kayak kita temui misalnya kalau atlet kita sering mengalami cedera. Penanganan pertama itu biasanya yang biasa kita lakukan kalau di rumah gitu. Kalau kita uh, bingung untuk penanganannya, misalnya kita lagi cederanya di rumah gitu. Nah, itu ada penurunan dengan ice atau penurunan suhu dengan pemberian es batu atau cedera akan mengurangi rasa sakit dan mengurangi proses pendarahan. Nah, itu biasanya yang ada pendarahan supaya darahnya nggak ngalir terus, jadi kita harus kompres dengan es batu dan mengurangi edema kayak gitu. Terus ada apa lagi? Compression atau pembalutan dengan perban elastis dapat mengurangi pendarahan dan mengurangi edema di bagian cedera. Nah, jadi kalau misalnya kita terjadinya cedera mungkin di luar tubuh kayak misalnya jadi pendarahan atau luka, jadi kita bisa mengkompres compression atau pembalutan gitu dengan pembalut tadi mengurangi adanya pendarahan pada luka atau bagian cedera tadi ya. Nah, yang terus ada elevation atau peletakan bagian tubuh yang mengalami cedera di posisi yang lebih tinggi dari letak jantung akan mengurangi aliran darah ke tempat tersebut untuk meminimalkan pendarahan seperti itu. Kita harus meletakkan bagian tubuh yang mengalami cedera di posisi yang lebih tinggi seperti itu ya, agar mengurangi aliran darahnya seperti itu. Kita lanjut. Ini aja mungkin. Sebelumnya mungkin ada yang ingin bertanya mengenai cedera olahraga. Belum, Bu. Oke, baik. Oke, anak-anak, mengapa sih cedera itu sangat perlu kita pahami? Karena cedera itu merupakan akibat yang terjadi dalam kegiatan kita dalam berolahraga. Nah, baik terjadi pada atlet maupun juga orang-orang biasa gitu. Jadi kita sebelum melakukan aktivitas itu lebih alangkah baiknya kita harus melakukan adanya pemanasan. Nah, pemanasan itu sangat penting ya, boleh dilakukan secara mungkin 10 menit kayak gitu sudah cukup seperti itu. Yang penting kita ada melakukan pemanasan dulu terlebih dahulu agar kita terhindar dari adanya cedera seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan hari ini ya tentang cedera olahraga. Mungkin mengerti ya dari hasil pemaparan Ibu hari ini. Bisa. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Yang pertama ada pemanfaatan dari aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi pembelajaran berbasis aplikasi penggunaan Zoom Meeting. Zoom Meeting yang secara sederhana disimbolkan oleh perangkat cloud komputer dan serta perangkat komunikasi telah banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas kerja para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga sekolah perguruan tinggi. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer, yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Yang kedua ada Zoom Meeting untuk komunikasi dengan menggunakan video dan audio melalui internet. Yang kedua ada manfaat pembelajaran berbasis teknologi informasi Zoom Meeting. Yang pertama untuk meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antar peserta didik dengan guru atau instruktur. Yang kedua ada memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja, time and place fleksibel. Yang ketiga ada menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas, potensial to reach and global audience.